Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Karalia dari kelas 1C dengan NIM 2530214076. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam selama 1 semester ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan-aturan syariah dan mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Dan didasarkan juga pada prinsip dilarang riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi dalam Islam. Jadi, prinsip ekonomi Islam membantu mengurangi praktik ekonomi yang tidak sesuai syariah dan mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, jujur, dan berlandaskan kemaslahatan umat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang produksi dalam ekonomi Islam. Jadi, dalam ekonomi Islam menekankan produksi yang halal, adil, dan bertanggung jawab. Distribusi yang merata melalui zakat, infak, warisan, dan sistem bagi hasil, serta pentingnya analisis produk untuk memastikan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah dan membawa kesejahteraan bagi sosial. Yang keempat, tentang permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi dalam perspektif ekonomi Islam, konsep permintaan dan penawaran memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional atau ekonomi umum. Dalam hal mekanisme pasar, dibedakan oleh nilai moral dan hukum syariahnya yang menjadi landasan utama. Pembentukan harga dan keseimbangan dasar dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan di mana harga dibentuk melalui proses tawar-menawar yang diridhoi kedua belah pihak tanpa adanya kecurangan. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang konsep dan analisis perdagangan Islam. Perdagangan Islam didasarkan pada prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan transparansi. Konsep perdagangan Islam meliputi prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan pada akad yang jelas dan sah. Dalam perdagangan Islam juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam setiap transaksi. Dan yang keenam, ada prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah perantara dana berbasis Islam yang diatur dengan prinsip seperti larangan riba dan berbagai risiko. Sistem ini kompetitif secara ekonomi dan berkontribusi pada keadilan sosial. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah punya potensi besar, tapi butuh edukasi dan regulasi lebih kuat. Pemerintah dan ulama juga disarankan untuk harmonisasi standar global agar bisa integrasi global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.